Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus seperti biasa bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan banyak sekali berita sebetulnya yang bisa kita diskusikan, tapi kita akan pilih saja yang penting-penting saja, yang Iya. yang perlu. Ya, pasti yang paling penting-penting itu berkaitan dengan soal eh, Jokowi dan keluarganya itu pasti. Itu kayaknya tiada hari tanpa itu ya gitu dan saya tadi baca sempat kiriman dari Anda kalau nggak salah kayak orang seperti Kaisang itu sekarang kalau ada calon wali kota misalnya di Solo udah soalnya ke Kaisang ya. Ya ada Rektor Unsa. Saya begitu baca Rektor Unsa ini saya jadi teringat nih dulu mahasiswa Unsa yang meloloskan Gibran di Mahkamah Konstitusi ya Mbak ya. Ya. Iya, iya. Almasaki biru. Ya, 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 itu kasusnya. Dan sekarang Ibu Rektornya mau maju sebagai wali kota ya di sana ya, di wali kota Solo ya, rupanya ya. Ya, Iya, soalnya iya, ke iya. Kaisang. Oke, menarik. Belum lagi kasus-kasus sekarang orang-orang seputar Pak Jokowi juga. Ini menarik sekali loh ya, kok seolah-olah ini kayak berebut tempat sama Pak Prabowo gitu ya Pak Jokowi. Pak Prabowo menempatkan orang-orang yang di komisaris perusahaan-perusahaannya strategis, BUMN strategis. Pak Jokowi juga menempatkan orang-orangnya. PSI ini kan orang-orang Pak Jokowi karena kan selalu tagline-nya tuh partainya Jokowi kan PSI itu ya Mbak Agi. Ya Betul. jadi Iya. ditempatkan juga di komisaris. Jadi ini belum udah rebutan kapling semua ini sebelum padahal belum kabinet belum dibentuk kan gitu. Ini nanti kita akan bahas soal ini di luar soal apa nih Mbak? Soal IKN juga masih kita bahas terus soal apa lagi Mbak Agi? Iya, iya, ya, soal IKN ini di antaranya adalah rapat begitu Mas Hersu antara DPR dengan otorita IKN begitu. Ya, ini menarik sekali karena baru 1 pekan ini ya menjabat ini apa pimpinan dari OIKN dan ternyata wakil otorita IKN yaitu Raja Juli Antoni ini sudah mengajukan penambahan dana begitu untuk anggaran IKN yaitu sebesar 29,8 triliun. Waduh, Mas Hersu ini pasti langsung mikir, ada nggak dananya begitu kan? Nggak usah dipikir kalau Luar itu. baru. Tanpa mikir kita udah tahu pasti nggak ada dananya. Sudah dipastikan itu Iya, ya. iya. Hmm. Betul, Oke, betul. Ini baru baru satu pekan loh Mas Hersu. Ini ya. sudah ada penambahan dana. Ya, nah Ya, soal Hasto juga menarik ini, Mbak Agi ya, karena ya. kemudian orang bertanya-tanya sebenarnya status Hasto ini apa ya di KPK ini? Dia ini sudah cuma jadi saksi atau sebenarnya sudah jadi tersangka gitu? Kalau dia jadi saksi, kenapa perlakuannya kok seperti udah para tersangka? Apakah ini upaya juga semacam sewor kirim pesan dari Pak Jokowi lihat KPK begitu? Kalau macam-macam masih bisa gua mainkan loh ya KPK-nya. Kira banyak juga yang menduga seperti itu ya, Mbak Agi ya. Iya, ya, betul. Jadi apa yang terjadi pada Hasto ini menarik banget karena memang pada saat Rakernas kemarin itu yang ditunggu-tunggu kan antara lain ini yang disinggung kembali begitu ya Mas Hersu itu yang ditunggu-tunggu adalah pernyataan dari Ibu Megawati begitu karena janjinya memang akan memberikan pernyataan apakah akan masuk ke dalam koalisi ataukah berada di luar koalisi begitu kan sebelumnya itu mengatakan bahwa sesudah nanti ada putusan MK tapi ternyata nanti sesudah rakernas jadi apa mundur-mundur terus dan ternyata sesudah ada rakernas Ibu Mega malah mengatakan hehehe enak aja gua mainin dulu dong dia kan bilang begitu dan itu ramai itu menjadi judul di berbagai berita nasional dan ternyata sekarang ini yang di apa percakapkan oleh netizen nah sekarang ini Hasto gantian dimainin begitu Mas Hersu jadi Hasto dimainin terus kemudian PDIP dalam hal ini dimainin yang menjadi pertanyaan sebetulnya bukan soal apakah Harun Masiku itu jejaknya begitu ya masih ada di HP-nya Hasto, tapi justru orang bertanya-tanya kira-kira apa ya percakapan antara Ibu Mega dengan Hasto yang Itu dia. bocor ini nantinya Betul. begitu. Ya itu poinnya itu saya kira saya juga aneh. Ngapain kalau mau cari jejak Harun Masiku dicari di HP-nya Hasto itu kan udah 4 tahun yang lalu. Saya kira itu pasti HP-nya juga udah ganti berapa kali begitu. Kalau toh nggak ganti pasti jejaknya udah dibersihin gitu ya Mbak Agi. Walaupun mungkin lebih jejak digital bisa digali lagi. Tapi saya kira ini yang pasti dipikirkan oleh netizen ini sama dengan saya. Kan ini pasti berkaitan dengan pemanggilan Hasto ke KPK ini masih terjadi percakapan lah antara Ibu Mega dengan Hasto gitu. Dan itu semua kalau ininya Hasto diambil kan ya pasti akan dibongkar semua dan itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kasus kan sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya
nggak ada kaitan dengan kasus. Jadi ini makanya nuansa politisnya besar sekali begitu dikatakan demikian. Apalagi kemudian terjadi pertentangan data begitu Mas Hersu antara pihak KPK begitu ya melalui sekarang jubirnya rupanya ada tim jubir begitu ya. Ada tim Jadi jubir ya, melalui Budi betul. Prasetyo, ya salah satu jubirnya katakanlah demikian Budi Prasetyo itu mengatakan bahwa yang disita hanya satu handphone begitu dan itu adalah handphone milik Hasto dan kemudian juga ada catatan dan agenda. Sementara klaim dari pihak para pengacara, tim pengacara dari Hasto begitu, ada Joy Tobing, terus kemudian ada Roni Talapesi, kemudian juga ada Patrazen begitu yang mereka mengatakan bahwa yang disita itu ada 3 HP dan 3 HP itu 2 milik Hasto dan 1 milik Kusnadi yaitu asisten dari Hasto. Nah ini apa hubungannya ya Kusnadi kok sampai disita HP-nya dia saksi bukan, tersangka bukan dan kemudian selain itu juga ada buku rekening atau ATM begitu yang disita yang isinya hanya Rp700.000 dan itu adalah Ini kasihan ATM-nya amat sih. Kusnadi. Masa ajudannya Pak Hasto orang yang top itu cuma tinggal Rp700.000. Ya ya, dan tapi dan itu bukan milik Hasto tentunya milik dari iya, iya Kusnadi milik tersebut. Kusnadinya, Itu makanya itu kan ya ya. dan biasanya kan kalau penyitaan begini ada berita acara penyitaan kan harusnya kan. Iya, Mbak Gia. Iya iya Nah, iya. Iya, betul, selalu ada berita acara penyitaan. Jadi, barang-barang, yang ada di bawah ini yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3 kurang lebih demikian ya, begitu ya, itu untuk sementara disita begitu ya, untuk keperluan, penyelidikan kurang lebih demikian begitu. Tapi, dengan adanya perbedaan data ini artinya tidak ada berita acara dong ya? Atau mhm, kalaupun ada berita acaranya seperti yang disebutkan Budi Prasetyo tadi. Sementara klaim dari pihak Hasto itu ternyata lebih begitu. ya. Sehingga berdasarkan data tersebut makanya mereka kemudian melaporkan 3 orang penyidik kalau tidak salah dari KPK itu kepada Dewan Pengawas KPK dan juga mereka berencana untuk melakukan pra peradilan begitu Mas Ya, Hersi. ini terusin aja ya karena udah panjang pembahasannya. Kan ada 2 Ya. soal yang saya kira yang mendapat sorotan dari Hasto. Satu soal penyitaan HP itu tadi, yang kedua soalnya dia mengaku dibiarkan kedinginan selama 2,5 jam di ruang pemeriksaan. Sebenarnya ini kayak gini ini modus biasa sebenarnya harus harus sebenarnya biasa itu dalam tanda petik Ya. ya. Biasa itu dalam tanda petik itu. Ada yang dibiarkan kedinginan dan ada yang dibiarkan kepanasan kan gitu-gitu dan dibiarkan Betul. jam-jam betul gelisah tak STM gitu, sibuk tak menentu gitu atau gelisah tidak menentu. Dan ini diberlakukan pada Hasto dan saya kira dan jawaban dari dari penyidik itu katanya itu katanya karena diberi kesempatan oleh Pak Hasto untuk membaca kembali hasil BAP-nya kan memang nah ini sebagai pengalaman saya juga pernah di BAP walaupun waktu jadi saksi gitu ya. Itu BAP-nya itu memang kita diketik oleh penyidik dan kemudian biasanya nanti kemudian setelah selesai di-print dan dibacakan aja. Kita sebenarnya nggak perlu sampai 2,5 jam baca dia nanti terus kita baca aja kan paling berapa Ya. halaman apalagi kan cuma 4 jam pemeriksaan cuman 1,5 jam kan pemeriksaannya kan jadi itu sebentar itu karena proses ngetiknya segala macam itu lama jadi harusnya dalam waktu paling 10 menit aja kalau pengalaman saya baca gitu 10 menit kalau kita akan bilang oh ini enggak ini tolong coret-coret diganti lagi gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau sampai Ya. 2,5 jam ya itu disuruh merenungi nasib berarti Hasto. Ya. Iya iya. Jadi, mungkin pemeriksaan sekitar 4 jam. Jadi yang ini hanya 1,5 jam gitu ya diperiksa dan kemudian 2,5 jamnya kedinginan. Tapi memang kalau dari, beberapa begitu yang saya, mendengar cerita mereka yang diperiksakan memang ada beberapa teknik begitu ya Mas Yersu. Orang dibuat jenuh atau dibuat capek sehingga akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya daripada berlarut-larut begitu. Tapi kalau Hasto ini ya tidak terlalu panjang karena katanya materi, pemeriksaan belum ke pokok perkara begitu ya kata Hasto. Tapi ya beberapa cara itu misalnya dengan ketika ini menjawab gitu apa namanya saksi atau tersangka itu menjawab misalnya dengan berkali-kali menerima telepon sehingga dia harus mengulangi penjelasannya terima telepon lagi mengulangi penjelasannya lagi begitu juga ruangan itu kan memang dingin kalau seandainya mungkin isinya itu adalah berdua bertiga begitu mungkin masih terasa hangat gitu ya tapi kalau hanya berisi 1 orang saja ya pasti saja dia kedinginan jadi memang berbagai cara lah begitu ya dilakukan gitu dengan pemeriksaan yang panjang kadang sampai 12 jam 14 jam ya antara lain itu agar mengaku begitu tapi dalam hal ini cukup unik karena Hasto kemudian ya Mas Hersu dari rekaman itu juga dia terlihat memperagakan bagaimana dia kedinginan begitu kan nah
Ini saya bacakan juga. Ini rupanya para penasihat hukum Hasto ini juga kesal betul dengan Kompol Rosa Purbobekti namanya begitu ya. Karena ternyata dia ini dinilai itu mengelabui dari Kusnadi begitu Mas Irsu. Kalau saya baca ini sampai urut betul ini oleh media begitu ya. Karena memang ada jumpa pers kemarin malam gitu ketika mereka para pengacara ini langsung mengadukan ke Dewas begitu ya poin-poin. Salah satunya yang diadukan ini adalah penyidik KPK atas nama Rosa Purbobekti ini begitu. Karena dituduh begitu ya atau dikatakan dia telah melakukan pelanggaran yaitu karena memeriksa, menggeledah dan menyita barang pribadi milik staf Hasto yang bernama Kusnadi tadi. Padahal dia bukan objek pemanggilan dan pemeriksaan dari KPK. Kalau menurut Joy Tobing, penyidik yang bersangkutan yang bernama Rosa tersebut sudah secara ugal-ugalan melakukan penyitaan terhadap barang milik staf Hasto dengan semena-mena dibentak-bentak dan diintimidasi yaitu dengan cara tadinya Kusnadi yang berada di lobi itu kemudian dipanggil begitu dengan ini pihak pengacara Hasto ini klaim dari mereka ya ini masih keterangan dari sepihak sehingga si Pak Kusnadi tersebut dikatakan bahwa dia dipanggil oleh Hasto di lantai 2 sehingga dia datang ke lantai 2 tapi ternyata hanya untuk digeledah dan kemudian diambil barangnya yang ada pada dia yaitu antara lain 2 buah HP dari Hasto dan kemudian 1 HP dari Kusnadi itu sendiri dan juga buku rekening atau ATM-nya. Nah, ini ini yang kemudian membuat geram gitu ya para pengacara dari Hasto sehingga mereka akan melakukan pra-peradilan. Terus kemudian mereka juga akan melakukan langkah-langkah selanjutnya lah. Belum ditentukan nantinya kapan pra-peradilannya itu akan dilakukan, Mas. Ini pra-peradilan tuh ini mohon ada yang ngerti masalah hukum mesti jelasin ya nanti maksud saya viewer yang nggak paham. Ini kan dia belum ditetapkan jadi tersangka. Apa yang dia mau ajukan pra-peradilan kalau dia cuma jadi saksi? Yang di pra-peradilan kan apanya begitu loh ya, surat panggilannya atau apa jadinya ini? Saya rasa mungkin perlakuannya yang sudah dia sebagai saksi tapi perlakuan sudah seperti tersangka mungkin ya, bisa jadi seperti itu juga. Iya, tapi tapi alasannya Proses dari KPK kita masih belum tahu nih langkah-langkah detailnya tuh seperti apa sih. Iya, kalau ke Dewas cocok kan ini soal dugaan pelanggaran etik dan sebagainya. Tapi kalau pra-peradilan itu kan berkaitan dengan soal penahanan yang penetapan tersangka yang tidak biasanya sah, gitu ya soal itu kan itu yang sebenarnya. Ini kalau di pra-peradilan apanya gitu? Saya kira kalau Dewan Pengawas Anda yang ngerti masalah hukum coba tolong jelasin apa kasus semacam ini bisa diajukan pra-peradilan. Tetapi memang kelihatan apa yang terjadi pada Hasto itu kesannya seolah dia memang sudah seperti tersangka kan Mbak ya kalau perlakuannya seperti itu ada penyitaan dan sebagainya. Padahal kan dia diperiksa baru sebagai saksi. Nah, apakah jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan KPK itu sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Kan bisa kan tahapannya seperti itu biasanya Mbak ya. Dipanggil bahwa statusnya masih sebagai saksi dan sebagainya. Tapi sebenarnya penyidik itu sudah punya cukup alat bukti yang kuat gitu untuk menjadikan orang itu sebagai tersangka, katanya seperti itu gitu. Tapi kalau orang seperti Hasto kemudian tersangka ini nggak main-main juga loh. Ini kan dia sekjen dari PDIP loh. Oh, tidak main-main. Iya betul. Nah itulah yang kemudian secara mungkin tidak secara gamblang tapi secara tersirat begitu ke Budi Prasetyo juga dari KPK juga mengatakan bahwa mereka memiliki alasan kuat dan memiliki petunjuk kenapa harus menyita HP dari sekjen PDIP tersebut begitu ya. Ini yang dilihat bukan hanya Hasto secara personal loh ya. Ini Hasto dan lingkarannya kalau udah seperti ini begitu karena Harun Masiku ini yang dia melakukan ya istilahnya suap begitu ya untuk posisi pergantian antar waktu ketika itu begitu yang menyetujui ini kan 2 orang Mas Hersu yaitu ketua umum dan juga sekjen yang jelas mengetahui cara administratif tapi seperti kita ketahui Bu Mega itu kan memiliki wewenang penuh kan terhadap hal-hal semacam ini begitu jadi ya inilah yang kita melihat sepertinya ini perang antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega begitu kan tapi yang maju ini adalah para anak buah begitu yang di depan begitu jadi ya kita melihat ini seperti Pak Jokowi sudah akan selesai tapi
tapi masih tetap antar perang dengan PDIP begitu ya, itu masih tetap kencang dan serius gitu. Kita melihat tidak tahu nih ke depannya ini apa ini apa namanya, di balik ini ada apa lagi begitu ya Mas Hersu. Karena tentunya kalau sebuah HP disita, biasanya kan ada muncul nama-nama di situ. Biasanya kalau seseorang diperiksa misalnya sebagai saksi atau tersangka, satu saja dia mengeluarkan sebuah nama, maka nama itu akan pihak penyidik akan memiliki alasan untuk memanggil nama yang disebut tersebut. Makanya misalnya si yang diperiksa biasanya mengatakan tidak tahu atau lupa atau apa dengan alasan supaya tidak ada nama lain lagi di keluarganya atau kerabatnya yang kemudian ikut diperiksa, biasanya seperti itu gitu. Yes. Oke, saya kira ini makin menarik dan memang seperti yang Anda sebutkan tadi di awal, ini tidak lepas dari spekulasi perseteruan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi lah ya, dan kemudian apakah ini saling mengirim kesan lewat ini Ibu Megawati yang mengirim pesannya gamblang waktu Rakernas kemarin, sekarang gantian dikirim pesan Pak Jokowi lewat KPK kan gitu. Dan sayang sekali publik sekarang sudah semakin mempercayai bahwa ya KPK itu memang digunakan oleh Pak Jokowi itu kan, karena kredibilitas KPK sendiri itu kan sekarang betul-betul ada di titik nadir. Jadi kalau saya amati di media sosial itu rata-rata percakapannya atau di grup-grup percakapan, ya mereka menganggap ini peralatan dari Pak Jokowi untuk menekan Ibu Megawati, dan kasus pemanggilan Hasto bagian dari itu gitu. Rata-rata punya penilaian seperti itu ya Mbak Agi. Iya, rata-rata memiliki penilaian seperti itu, memang Mas Hersu. Jadi ini beban atau nuansa politisnya ini memang besar sekali begitu, karena sudah 4 tahun dan kemudian pihak-pihak yang salah itu kan sudah ditahan begitu kan, sudah divonis bahkan udah bebas, Mbak, udah ada bebas bicara. Bebas, Wahyu itu sudah bebas begitu ya, dari vonis berapa, 8 tahun atau berapa gitu. 7 tahun dia, 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun, 4 tahun sudah bebas ya Mas Hersu. Ya. Dan tapi ini masih diperiksa lagi begitu sekarang. Ketika PDIP itu masih bersama dengan Pak Jokowi, ini seperti tidak tersentuh begitu. Tapi begitu mereka berpisah, ini kemudian digali lagi. Ya, oke, kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi. Mau ngomongin apa dari IKN? Mbak Agi kayaknya lagi serius ngamatin IKN kali. Ya. IKN ini juga ada pesan dari Pak Jokowi loh Mas Hersu. Jadi salah satu pesan begitu yang juga lagi rame diperbincangkan adalah pernyataan dari Pak Jokowi. Pesan kepada siapa? Ya. Pesan kemana ini? Sepertinya pesannya nih arahnya adalah kepada pemerintahan Pak Prabowo ya. Karena kita kemarin kan bukan off the record ya, bukan ya. Oke. Bisa jadi off the record, karena kemarin kita sempat ngomongin Mas Hersu bahwa tahun ini 17 Agustus upacaranya akan dilakukan itu di IKN dan juga di Jakarta. Tapi apakah masih akan ada upacara yang selanjutnya di IKN begitu kan? Kalau seandainya pembangunannya tersendat, investasi asing juga tidak ada, sementara dari APBN itu udah cupet begitu ya. Nah, tapi ternyata Pak Jokowi mengatakan bahwa dia menginginkan upacara Hari Ulang Tahun RI tahun depan itu tetap dilakukan di IKN begitu. Jadi dia mengatakan bahwa untuk tahun ini itu sebagai masa transisi maka dilakukan di 2 tempat. Alasannya seperti itu begitu ya. Padahal kita tahu alasan yang sebetulnya seperti Muhajir juga mengatakan bahwa itu rahasia alasan kenapa dibuat di 2 tempat. Padahal semuanya sudah tahu alasannya adalah karena IKN-nya masih masih under construction, bisa dibilang seperti itu begitu. Tapi kata Pak Jokowi bahwa dilakukan 2 tempat karena masih masa transisi, jadi supaya kelihatan gitu transformasinya. Jadi tapi tahun depan begitu itu upacara itu sudah sepenuhnya dilakukan di IKN. Kok dia bisa menentukan ya Mas Enzo? Padahal tahun depan tidak menjadi presiden. Iya, kalau dia ngomong misalnya ke Gibran, saya udah ngomong ke anak saya titip pesan lah kalau bisa kan gitu, tahun depan tetap mestinya begitu. Ini kalau ngomong dia memastikan kan kok seolah-olah Pak Jokowi masih jadi presiden kan, lupa ya kalau yang jadi presiden Pak Prabowo ya. Ini Pak Jokowi yang lucu juga memang. Sama dengan kayak kemarin saya bahas ketika Pak Jokowi tiba-tiba membandingkan tingkat kebersihan udaranya IKN itu hampir 2 kali lipat lebih bagus dari Melbourne dan Paris, itu kan jadi lucu juga menurut saya si Pak Jokowi, nggak selalu serius, sering lucu juga memang. Sama seperti ini ketika menyatakan memastikan itu juga saya kira bagian dari kelucuan Pak Jokowi juga itu. Iya, dan karena memang dia dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang lucu juga. Kan Zulhas kemudian seiring dengan Pak Jokowi mengatakan itu, Zulhas pun juga menimpali dengan mengatakan bahwa IKN itu nanti akan seperti Washington DC begitu. Jadi kemegahan IKN Washington DC. Jadi
Ya kita udah apa ya, nggak perlu ditanggapin lagi begitu ya, sudah seperti angin lalu karena, apa namanya, Iya, ya, nanti lebay betul gitu. iya Tapi yang karena menarik iya, ya menarik karena memang bandingkannya dia dengan Washington kan, Washington DC dengan New York tuh jaraknya nggak jauh, cuman kalau kita naik kereta atau naik bus gitu cuman 2 jam ya, itu memang dan jadi beda dengan IKN dengan Jakarta dong ya, kalau Washington DC masih bisa dijangkau betul itu kota perniagaannya di New York dan sementara pemerintahnya itu di Washington DC kan gitu ya, Mbak, ya, ya. betul. Boleh boleh juga Pak Zulhas, tapi boleh Iya iya. menarik juga ini cerita Pak Zulhas. Oke, lanjutkan Mbak soal Pak Zulhas. Iya iya, dan ingat hal seperti itu ya, ini kalau kita mungkin bisa tertawa, tapi yang 58% itu percaya betul dengan hal itu, Mas Hersul. Oh gitu ya? Ya, oke. Iya Enggak, iya, kita 58% itu harus Anda diskon loh, jangan Anda pastikan iya. 58% ya. Iya, itu ada bansosnya berapa persen gitu ya, diskonnya gitu. Nah, kita lanjutkan ya, ini belum sepekan, ini Raja Juli Antoni itu wakil dari OIKN itu di DPR begitu dalam apa pertemuan dengan Komisi 2 begitu juga mengatakan bahwa IKN itu tahun depan tahun 2025 itu memerlukan tambahan dana dari APBN itu atau anggaran begitu ya, itu sebesar 29,8 triliun dan menurutnya apa dana itu timbul begitu anggaran itu timbul karena memang setelah penyerahan berbagai gedung, proyek, prasarana infrastruktur dan sebagainya dari PUPR Kementerian PUPR, maka berikutnya akan memerlukan pemeliharaan begitu Mas Hersu. Nah, ini luar biasa sekali ya karena dari dana 92 triliun dari APBN yaitu 20% dari pembangunan IKN tahap pertama secara keseluruhan itu kan sekitar 92 triliun. Itu sudah terpakai 70 sekian triliun sehingga hanya tersisa 16 triliun. Nah, dana dari APBN yang ini saja 92 triliun, sekarang sudah minta 29,8 triliun. Itu pemeliharaan, sementara yang awal itu tadi adalah pembangunan infrastruktur dasar begitu. Ini luar biasa sekali. Dan nanti kalau infrastrukturnya sudah jadi semuanya, berapa pemeliharaan per tahunnya yang diperlukan oleh APBN untuk IKN tersebut, Mas Ersu, yang sekarang infrastrukturnya saja masih baru berapa persen yang terbangun saja sudah segitu dana yang dibutuhkan gitu. Jadi memang ini kalau seandainya diteruskan, saya rasa IKN ini memang sebuah proyek yang nanti akan apa namanya bidang-bidang lain atau kementerian-kementerian lain apa program-program lain itu harus apa berkurang begitu ya, harus berkurang misalnya seperti saya khawatirkan misalnya masalah pendidikan, kesehatan, masalah sosial dan lain sebagainya begitu. Karena sebagian besar nantinya akan ke IKN gitu. Jadi ini kita masih belum tahu ya bagaimana nanti sikap dewan apa dan sebagainya dan juga anggarannya seperti apa. Tapi kita kalau melihat ini kok jadi pesimis ya Mas Hersu untuk makan gratis saja ini pemerintahan Pak Prabowo. Ini boncos betul lah pemerintahan Pak Prabowo Ya ini. berat ini berat. Berat sekali begitu. Iya. Walaupun mungkin nanti kita kemudian ya, tapi orang-orangnya Pak Prabowo sudah mulai masuk ke BUMN Nah, itu dia. strategis. Saya kira kita masuk aja langsung ke situ ya, karena kemarin kan kita juga menyinggung soal ponakannya Pak Jokowi ya. Sebenarnya aslinya sebenarnya dua-duanya itu keponakan, tapi yang satu keponakan menantu kan, yang karena yang Ya. satu itu yang di Pertamina itu adalah anak dari adik Pak Jokowi yang bungsu perempuan ya. Kemudian yang satunya lagi yang jadi Bagaskara Ikhlasula Arif ya, itu yang di Pertamina. Ya. Sementara dia yang anak perusahaan kan Pak Joko Priambodo. Priambodo. Ya, Ya, Joko Priambodo Priambodo. itu sebenarnya menantunya Ibu Idayati yang adiknya Pak Betul. Jokowi juga. Tapi karena kemudian Ibu Idayati itu menikah dengan Pak Anwar Usman, jadi dia juga jadi menantunya Pak Anwar Usman kan gitu ya jadinya ya. Jadi keponakan Pak Jokowi juga sebenarnya, jadi keponakan Pak Jokowi tapi sekaligus juga menantunya Pak Anwar Usman. Ya, ini udah mulai masuk di situ. Tadinya kan saya pikir ini nyinyir aja para netizen itu. Tapi kemudian kalau kita lihat kasus yang perkembangan terbaru ini Grace Natali ya yang baru diangkat menjadi sekretaris di Mind ID. Mind ID ini kan holding ya Mbak. Ini salah satunya kan dia membawahi ini ya Freeport dan Inalum ya Mbak ya. Iya. Sedikit saja tadi dari
apa namanya, menanggapi Mas Hersu untuk keponakan Pak Jokowi itu, saya jadi ingat Mas Hersu, itu sepertinya kok dari Pertamina-nya sendiri, menutupi gitu ya, bahkan mengatakan bahwa dia itu, Joko Priambodo sudah masuk Pertamina jauh sebelum dia menikahi anak dari adik bungsu Pak Jokowi, yaitu Idayati yang menikah dengan Pak Bukan Anwar adik Usman bungsu, begitu ya. bukan adik bungsu yang ibunya Oh ya, Bagaskara, ya, Sarati, ya, Bagaskara ini adik perempuan lah begitu ya, ya, ya. adik perempuan, satu adik perempuan. Tapi kalau seandainya kita melihat ternyata memang Pak Jokowi ini datang bahkan sebagai saksi kalau tidak salah ya pada acara pernikahan Joko Priambodo ini beserta dengan anak dari Ibu Idayati tersebut pada tahun 2016 dan ternyata Joko Priambodo juga masuk Pertamina 2016 tapi dinyatakan oleh oleh Humas Pertamina mengatakan bahwa dia sudah masuk Pertamina jauh sebelum menikahi. Ini cara menutupi yang tidak apa ya pers selalu akan tahulah media selalu akan bisa menggali hal-hal tersebut begitu tidak perlu ditutupi hal seperti itu. Oke, kita lanjut kepada Main ID. Ini memang Mineral Industry Indonesia ini ya disebutnya nama ininya begitu. Ini adalah holding ya dari pertambangan BUMN pertambangan Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, kemudian PT Timah, PT Freeport Indonesia dan juga Inalum. Jadi ini sebuah holding besar begitu ya. Kalau di kalangan milenial dan Gen Z ini adalah salah satu tujuan utama ketika mereka lulus dari kuliah. Salah satunya ke Main ID dong. Begitu Mas Ersu. Ini saya melihat dari teman-teman anak saya begitu sebuah gengsi seperti halnya kalau mereka masuk ke Pertamina. Jadi tentu saja menjadi komisaris dari Main ID ini juga menjadi sebuah gengsi besar begitu ya. Dan kita tahu kemarin begitu sudah diputuskan bahwa Fuad Bawazir yaitu salah satu petinggi dari Partai Gerindra, kita tahu yang bersangkutan ini dulu adalah juga mantan Dirjen Pajak dan mantan Menteri Keuangan begitu, tapi kemudian menjadi politisi Gerindra saat ini ya. Itu menjadi komisaris utama dari mineral industri tersebut begitu dan kemudian ya kalau Pak Fuad Bawazir kita masih bisa lah mungkin mengawasi ini kan tugas komisaris sebagai pengawas, dia sebagai mantan Menteri Keuangan, Perpajakan dan sebagainya dia akan bisa mengawasi memiliki kapasitas itu. Tapi kemudian penunjukan kepada Grace Natali begitu Mas Hersu ini banyak sekali mengejutkan dan ini menjadi viral betul kalau di media sosial ya. Banyak sekali tanggapan dari netizen begitu ya dan bahkan ini membuat yang tadinya bersimpati begitu kepada Pak Jokowi, bersimpati kepada 02 itu kemudian berbalik. Banyak mengatakan saya tadinya simpati, tapi dengan kenyataan ini ya kita makin tidak simpati lah. Karena mereka kemudian mencari jejak dari Grace Natali ini, apa kira-kira kompetensinya yang bisa dia sumbangkan sebagai seorang komisaris. Yang kita bisa melihat begitu seorang komisaris itu gajinya ratusan juta ya Mas Hersu. Yang ini sepertinya hanya kalau orang seperti Grace Natali itu masuk ke komisarisnya hanya bagi-bagi jabatan saja lah begitu ya. Dan ini kita tahu dia dari PSI ya setidaknya PSI kalau tidak dapat menteri atau mereka tidak masuk DPR setidaknya masih masuk lah masih bisa dimasukkan sebagai komisaris di BUMN dan sebetulnya modus seperti yang ini Mas Hersu tadi mengatakan ya sempat mengatakan bahwa tadinya Grace Natali kan diangkat sebagai staf sus begitu itu sudah dilakukan sebelumnya Mas Hersu biasanya dari staf sus kemudian ditempatkan sebagai komisaris di BUMN mana begitu karena sebelumnya ini juga sudah terjadi pada Nicholas Haryanto yang sampai sekarang masih menjadi komisaris dari Main ID. Ya, Niko Haryanto ini adalah pendiri dari Populi Center begitu ya. Dia lembaga penelitian atau juga survei begitu. Yang kita ingat betul ini adalah pendukung berat Pak Jokowi Niko ini. Dan kemudian dia menjadi staf sus dan tak lama kemudian dia juga sempat menjadi menjabat di BRI Bank Rakyat Indonesia dan kemudian sampai sekarang itu di Main ID begitu. Jadi memang orang-orang Pak Jokowi begitu ya, kita lihat jejaknya banyak sekali begitu dan rupanya ini nantinya akan diteruskan. Pak Prabowo tidak hanya meneruskan program Pak Jokowi, tapi cara-cara menempatkan orang-orangnya di BUMN ini juga akan diteruskan. Dan salah satunya yang juga ramai itu adalah penempatan Simon Aloysius Mantiri, yaitu wakil sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan ini orang yang sangat dekat ya, termasuk salah satu tangan kanannya Pak Prabowo itu menggantikan Ahok menjadi kita tahu posisi komisaris utama Pertamina itu kosong begitu ya, dan dia menjadi komut Pertamina yang berikutnya. Kalau di sana itu miliaran ya, seperti pengakuan Ahok itu bisa sampai 2 miliaran itu penghasilannya per bulan kalau di Pertamina. Nah, ini kan sebenarnya modusnya jelas seperti Anda sebutkan tadi. Saya juga aneh waktu itu kenapa tiba-tiba kok Grace diangkat jadi
staf khusus di menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Ini kan tinggal berapa bulan lagi selesai, rupanya itu justifikasi kemudian dia masuk sebagai komisaris gitu. Dan kita tahu memang kan meskipun dia partainya Pak Jokowi kan ya PS ini nggak punya posisi, nggak punya kursi di parlemen. Jadi bargainingnya nanti dalam pembentukan kabinet pasti berat. Mungkin saya kira paling maksimal dia dapat 1 menterinya gitu. Sementara yang lain kan harus ditampung di mana. Saya kira itu sekarang yang sedang dilakukan. Jadi di akhir-akhir jabatannya Pak Jokowi ini mesti mulai mengamankan orang-orangnya gitu. Betul betul Mas Hersu. Dan juga mau bagaimana lagi Pak Prabowo walaupun belum dilantik begitu kan, mau tidak mau Pak Jokowi juga harus mengakomodasi hal itu begitu. Iya. Karena sebelumnya nih yang ramai juga Mas Hersu adalah nama Felicitas Talulembang ya, yang kita tahu dia kemudian menjadi komisaris dari Bank Syariah Indonesia. Ini cukup mengejutkan begitu ya. Dan ternyata ada cerita di baliknya, sebelum Felicitas ini diangkat menjadi komisaris BSI, itu ternyata pihak BSI menawarkan kepada pihak Muhammadiyah begitu, mengingat dana dana Muhammadiyah yang ada di BSI itu kan belasan triliun begitu Mas Hersu. Jadi kemudian ya berhaklah mereka untuk menjadi komisaris untuk mengamankan dan mengawasi bagaimana mengalirnya dana tersebut begitu. Dan dari pihak BSI itu meminta 2 nama begitu ya untuk menjadi komisaris, dan kemudian yang satu lagi kemungkinan menjadi direktur. Sesudah disetorkan 2 nama begitu, itu adalah petinggi-petinggi dari Muhammadiyah, dan ternyata mereka dua-duanya tidak diakomodasi nama tersebut, dan malah muncul nama Felicitas Talulembang, yang kita tahu Felicitas ini adalah kader dari Partai Gerindra, termasuk senior juga karena dia pernah ada di DPR gitu, walaupun untuk pergantian antar waktu ketika itu. Dan suaminya adalah mantan Bupati Kabupaten Sinjai 2 kali, dan sekarang anaknya juga menjadi Bupati di Sinjai begitu ya. Jadi ini memang orang penting lah gitu ya, Felicitas ini, dan dia juga diakomodasi di salah satu BUMN. Nah kita nih sekarang sudah banyak ya Mas Ersu yang menjadi yang menjadi komisaris gitu. Sebelumnya itu ada mantan jurnalis juga di Metro TV dan juga di MNC TV, saya lupa namanya, Prabu Revolusi kalau tidak salah ya. Itu juga jadi komisaris juga di BUMN juga, dan kemudian ada perusahaan Pertamina itu. Anak perusahaan Pertamina ya. Perusahaan Pertamina ya. Dan kemudian ada satu lagi istri dari TKN Fanta, yaitu pejabat TKN Fanta ini adalah TKN untuk anak muda ketika itu ya. Istrinya juga ada di menjadi komisaris juga di BUMN. Jadi kita bisa melihatlah pola-pola ini nantinya akan akan diteruskan, tidak hanya program-program dari Pak Jokowi. Ya, jadi pemerintahan boleh. Sebenarnya pemerintah nggak boleh berubah. Ini nggak berubah kok ya dari Jokowi ke Prabowo, hanya kelanjutan saja ya. Karena ya wajar, Mbak. Karena pemerintahnya tidak berubah, rezim tidak berubah. Jadi pola-pola ini yang juga tidak berubah. Cuman kok kelihatan sekali Pak Jokowi seperti dan terkesan seperti berebut posisi dengan Pak, atau bukan berebut ya, bagi-bagi dengan Pak Prabowo begitu ya, sebelum Pak Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi saya kira mungkin di waktu terakhir nanti kita akan dapat kabar-kabar lagi semacam itu. Jadi nggak perlu terkejut lah kalau ada muncul berita-berita semacam itu, karena bagaimanapun Pak Jokowi ingin mengamankan kepentingannya gitu ya, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Dan kalau orang bertanya, kenapa sih begitu saja dipersoalkan? Toh dia juga hanya menerima gaji sekian. Ya, sebagai komisaris bisa mengarahkan bagaimana misalnya untuk vendor-vendor, untuk proyek-proyek begitu nantinya diarahkan kemana begitu ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa komisaris yang sekarang ditunjuk nanti akan melakukan itu. Tapi dari jejak berbagai pengalaman yang sudah terjadi ya seperti itu. Seperti CSR pun bisa diarahkan. Apalagi nanti ketika misalnya pilkada atau pilpres yang akan datang, mereka ini bergerak semuanya seperti yang terjadi kemarin ketika pilpres, seperti CSR itu diarahkan, bisa seperti seolah-olah seperti bansos, tapi nanti siapa yang menerima, masyarakat mana yang menerima itu diarahkan untuk yang berpihak kepada mereka. Ya kurang lebih seperti itulah. Yes, oke, Mbak Agi, jangan patah semangat, terus speak up ya, dan kita ketemu lagi ya esok. Kami mohon pamit, saya Rusmin Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.